Bulan-bulan ini banyak dari kita yang sedang mengalami kesulitan dalam urusan finansial, dalam urusan pekerjaan, penghasilan, dalam urusan rezeki. Di antara kita ada yang di PHK dari pekerjaannya, ada yang usahanya mulai kesulitan, bahkan beberapa sampai harus menutup usaha-usahanya. Saya punya teman, dia sebelumnya adalah seorang I.O. Dia biasa membantu event-event yang diadakan secara off-air. Tetapi hari ini dia jualan tahu karena banyak event yang terpaksa dibatalkan karena kondisi pembatasan sosial seperti sekarang. Saya juga punya seorang teman yang tadinya dia punya usaha advertising, tetapi sekarang dia harus mengganti usahanya menjual sembako. Banyak dari kita atau orang-orang yang kita kenal hari ini mengalami ujian rezeki yang luar biasa gara-gara COVID-19 ini. Maka saya ingin berbagi 3 nasihat dari para ulama agar menjadi kunci pembuka rezeki kita ketika kita mengalami kesulitan dalam mendapatkan penghasilan atau rezeki yang halal. Apa 3 nasihat yang diajarkan ulama kepada kita untuk membuka pintu-pintu rezeki? Bukan hanya 1 pintu, tapi banyak pintu. Sesulit apapun masalah kita, seberat apapun ujian kita, sementok apapun jalan keluar yang kita sedang cari, maka para ulama mengatakan, ketuklah pintu-pintu rezeki itu dengan 3 amalan ini. Bukan 1 pintu, teman-teman. Banyak pintu yang akan terketuk dengan 3 amalan ini. Sehingga mudah-mudahan ketika kita bisa mendawamkan 3 amalan ini, satu persatu dari pintu-pintu rezeki itu akan Allah buka untuk kita. Yang pertama, amalkanlah ayat 1000 dinar. Tahukah teman-teman apa itu ayat 1000 dinar? Ayat 1000 dinar adalah ayat yang ada di dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Perhatikan firman Allah di dalam ayat itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan untuknya jalan keluar dan akan menganugerahkan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah akan mencukupkannya. Allah Maha Kuasa melakukan apapun yang Dia inginkan. Dan Allah telah memberikan ketetapan atas segala sesuatu sesuai dengan kadarnya. Inilah yang dikenal dengan nama ayat 1000 dinar. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan ayat ini adalah pintu untuk mendapatkan 1000 dinar. 1000 dinar itu ungkapan tentang rezeki yang berlimpah, harta yang banyak. Sehingga siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, dilapangkan pekerjaannya, diberikan anugerah-anugerah rezeki yang halal dari jalan yang tidak terduga-duga,
dibukakan jalan keluar untuknya ketika dia mengalami masalah dalam pekerjaan, dicukupkan semua kebutuhannya ketika dia dalam kekurangan. Allah berikan kepada dia rezeki secara khusus dengan angka-angka yang Allah tentukan. Maka amalkanlah ayat 1000 dinar ini. Bagaimana Ustadz cara mengamalkan ayat 1000 dinar ini? Bukan hanya dengan membacanya. Lakukan 2 hal yang Allah inginkan di dalam 2 ayat ini. 1, takwa. 2, tawakal. Apa itu takwa? Tingkatkan amal soleh kita setiap kali kita mengalami masalah dalam urusan pekerjaan. Begitu ada masalah dalam urusan pekerjaan, finansial, rezeki, perpanjang sujud kita. Tambah jumlah rakaat sholat kita. Tambah jumlah ayat yang kita baca. Tambah sedekah semampu kita. Bantu orang lain. Lakukan sebanyak mungkin ketaatan. Karena ketaatan itu adalah takwa. Jangan khawatir, karena Allah itu Asy-Syakur, yang maha menghargai. Allah itu Al-Wafi, yang menunaikan hak hambanya secara sempurna, tidak mungkin dikurangi hak mereka. Maka tingkatkan dulu amal solih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan membalas setiap amal soleh itu dengan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Baik itu rezeki yang halal, kebahagiaan, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang solih, kesehatan, dan banyak lagi kebaikan lain. Tingkatkan dulu ketakwaan kita. Itu ayat 1000 dinar. Lalu tawakal. Serahkan urusan kita kepada Allah hasilnya. Apa arti menyerahkan urusan kita kepada Allah? Serahkan pengharapan kita hanya kepada Allah. Serahkan keyakinan kita hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Serahkan kebergantungan kita hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Saat kita berharap kepada Allah, Allah akan memberikan apa yang kita harapkan. Saat kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, Allah yang akan menyelesaikan urusan kita. Saat kita bergantung kepada Allah, Allah yang akan memegang kita agar kita tidak terjatuh dan terpuruk. Wa may yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Siapa yang berpegang kepada Allah dengan iman, dengan yakin, maka dia telah berpegang kepada tali yang amat kokoh dan gak mungkin terputus. Itulah tawakal. Amalan yang kedua yang diajarkan ulama kepada kita adalah mendawamkan istighfar 1000 kali dalam sehari minimal. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Beristighfar, minta ampunlah kepada Rabb kalian, karena Dia Maha Pengampun. Dia akan mengirimkan awan-awan untuk menurunkan hujan kepada kalian secara lebat. Dia akan memberikan kepada kalian harta dan keturunan. Dia akan memberikan kepada kalian kebun dan mata air serta sungai yang mengalir. Ini adalah fadilah, keutamaan dari istighfar. Jika kita beristighfar, meminta ampun dengan tulus sungguh-sungguh dari hati kita kepada Allah, maka Allah akan berikan apa yang Allah janjikan di surat Nuh tadi. Allah turunkan hujan, Allah berikan keturunan, Allah berikan harta, Allah berikan kebun, Allah berikan mata air dan sungai yang mengalir. Artinya keberlimpahan dan kebaikan dalam hidup. Allah berikan kepada siapa? Mereka yang sungguh-sungguh beristighfar. Kepada mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dawamkan 1000 kali minimal sehari istighfar kita. Kenapa?
karena salah satu penghalang rezeki kita itu adalah dosa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa banyak beristighfar memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya dari setiap kesusahan ada kemudahan, dari setiap kesempitan ada kelapangan, dan dia akan mendapatkan karunia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya seseorang itu akan diharamkan dari rezeki karena dosa yang dilakukannya. Seseorang akan dijauhkan dari rezeki yang baik karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maka angkatlah penghalang rezeki kita, yaitu dosa, dengan taubat dan istighfar. Itu amalan kedua. Dan amalan yang ketiga adalah amalan yang diajarkan Nabi kepada putri beliau yang tercinta, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Doa, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup dan tidak butuh kepada siapapun, birahmatika astaghis, aku memohon kepada Engkau rahmatmu ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, uruslah kehidupanku ya Allah. Jangan serahkan kehidupanku kepada diriku yang lemah, karena aku tidak sanggup mengurus hidupku sendiri. Baca doa ini. Kata Nabi, tidaklah seseorang membaca Ya Hayyu Ya Qayyum kemudian dia beristighosah birahmatika astaghis, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada dia apapun yang dia minta. Minta rezeki, minta jodoh, minta keturunan, minta diangkat musibah, apapun yang dia minta yang baik-baik akan Allah perkenankan ketika dia mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Panggil nama-nama Allah yang mulia. Itulah teman-teman sekalian, 3 amalan yang diajarkan para ulama untuk mengetuk pintu-pintu rezeki kita. Semoga setelah kita mendawamkan ini, Allah akan bukakan satu persatu dari pintu rezeki itu, sehingga kita menjadi orang yang mendapatkan kehidupan yang berkah. Barakallahu fikum.